kita persilakan untuk membawakan materi pertama. Falyatafadhal masykuran wa majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua dapat bersilaturahim dan berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam workshop High Performance Leadership. Ini sebuah kepercayaan atau amanah yang besar untuk saya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik bagi Stiba. Dan insya Allah program workshop selama 2 hari ini mengawali kolaborasi kita selama lebih kurang 1 bulan ke depan, karena setelah workshop nanti kita juga akan bersama-sama untuk merumuskan sasaran organisasi, sasaran tiap unit maupun juga sasaran setiap individu. Ya. Nah, program ini diawali dengan workshop, tujuannya adalah agar seluruh peserta memahami langkah-langkah, step-step di dalam memperbaiki kepemimpinan dan juga kinerja organisasi. Perkenalkan, saya Bambang Triawan, saya saat ini tinggal di Bandung, jadi kita jauh ya, tapi insya Allah dekat di hati, karena banyak sekali alumni Stiba ya yang dakwah di Jawa Barat sini, ya, dan termasuk ya kita memiliki ustadz-ustadz di sini yang banyak alumni dari Stiba, Masya Allah gitu ya. Dari dulu saya sudah sering mendengar ya, kampus Stiba telah menghasilkan dai-dai yang berkualitas, dai-dai yang subhanallah gitu ya, dalam berdakwah gitu ya, dan diberikan sebuah amanah untuk meningkatkan kinerja lembaga melalui program kepemimpinan ini adalah sebuah hal yang sangat Masya Allah buat saya pribadi. Ini sebuah kesempatan yang mungkin tidak akan pernah saya sia-siakan di dalam kehidupan ini ya. Nah, hari ini kita langsung saja hari ini kita akan belajar mengenai performance leadership ya. Ini adalah sebuah konsep yang sebetulnya sangat sederhana, tidak terlalu sulit untuk menerapkan ini ya. Tapi bagi orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang selama ini telah memiliki basic akhlak ya, basic karakter yang baik gitu ya, sehingga mudah ya untuk menerapkan sebuah prinsip kepemimpinan yang sederhana semacam ini gitu. Ya. Nah, saya sedang share screen, sebentar kita tunggu. Baik. Konsep high performance leadership ini diawali dengan sebuah sebuah masalah yang kita sering lihat di banyak organisasi atau banyak perusahaan atau institusi gitu ya. Saya banyak bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang dituntut untuk meningkatkan kinerja dari timnya gitu ya. Dan ketika saya masuk ke organisasi-organisasi ini, saya melihat bahwa banyak di antara pemimpin itu memang sudah ahli ya di dalam orang, di dalam memimpin orang gitu ya. Tapi tidak sedikit pula yang memang merasa kebingungan gitu ya. Ketika saya memimpin orang itu harus mulai dari mana gitu ya. Karena beberapa orang menjadi pemimpin gitu ya, kepala bagian atau ketua atau menjadi manajer itu tidak disiapkan gitu dengan baik oleh organisasinya, tidak dilatih dengan baik, sehingga pola-pola kepemimpinannya itu berjalan sesuai dengan gaya atau style masing-masing. Jadi kalau misalkan gayanya memang efektif sesuai dengan kondisi tim yang dipimpinnya, maka dia berhasil untuk mengakselerasi kinerja dari timnya gitu ya. Tapi kalau gayanya ternyata jauh dari standar, tidak sesuai dengan kondisi dari timnya, maka dia akan mengalami banyak kesulitan. Maka kita banyak melihat pemimpin-pemimpin yang ada di organisasi atau di institusi itu mengalami kesulitan di dalam bagaimana mereka mengakselerasi kinerja dari timnya. Nah, menurut saya, indikator keberhasilan seorang pemimpin itu sebetulnya banyak ya. Dalam beberapa program kepemimpinan yang saya berikan untuk organisasi atau klien-klien di Indonesia, gitu ya, ada perusahaan atau organisasi yang memang fokus membentuk karakternya gitu, karakter kepemimpinannya gitu ya. Maka kita
di beberapa organisasi melakukan survei karakter apa yang mau dibangun, kemudian kita melaksanakan program coaching 3-6 bulan untuk membangun karakter-karakter baru itu ya bagi para pemimpin. Nah, tapi sebagian besar klien kami memulai dengan yang penting begini Pak Bambang, yang penting bagaimana pemimpin kami ini bisa mencapai target-target kinerja yang sudah dicanangkan oleh lembaga atau oleh organisasi kami. Itu yang paling penting sebetulnya. Ya, dan kalau di perusahaan ya, itu yang paling diutamakan adalah bagaimana pemimpin ini bisa mencapai target-target produktivitas yang nanti ujung-ujungnya dikaitkan dengan profitabilitas. Gitu ya. Nah, akhirnya saya meng-create sebuah program yang bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan klien ini. Maka muncullah program High Performance Leadership. Ya. Nah, tujuan program ini intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas pemimpin di dalam mengakselerasi kinerja individu dan tim. Jadi, tolak ukur keberhasilan perusahaan program ini adalah ketika pemimpin itu ya, dapat mengakselerasi kinerja individu dan tim yang ada di bawahnya. Ya. Jadi, ketika dia berhasil melakukan itu, berarti pemimpin ini telah menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Nah, saya telah merancang apa kira-kira step atau langkah-langkah untuk membantu pemimpin ini mencapai tujuan-tujuan tadi, yaitu untuk mengakselerasi kinerja. Ya. Nah, saya sampai pada kesimpulan, dari dulu saya menyukai bahwa jangan sampai konsep ini terlalu berat, jangan sampai konsep ini terlalu banyak langkah dan stepnya, karena orang biasanya lebih menyukai cara sederhana daripada cara yang rumit, cara yang panjang untuk mencapai sebuah tujuan atau hasil-hasil gitu ya. Jadi saya merumuskan ada 5 langkah atau 5 step untuk menjadi pemimpin berkinerja tinggi. Yang pertama adalah building trust. Bagaimana mereka mampu membangun kepercayaan yang kuat. Nanti akan kita bahas. Nah, ini adalah sesi pertama, building trust. Seperti apa kita harus membangun kepemimpinan, membangun kepercayaan di dalam memimpin orang lain itu. Ya, menurut kita, mungkin kita sudah sama-sama memahami bahwa kepercayaan itu di dalam kepemimpinan adalah segalanya. Karena di sini kita bicara tentang bagaimana membuat orang mengikuti kita. Bagaimana orang akan mengikuti kita kalau orang tidak mempercayai kita. Ya. Jadi trust adalah, kepercayaan adalah salah satu kata yang pada masa-masa sekarang ini menjadi sangat krusial. Sangat penting sekali. Ya. Kita tidak, semua langkah yang akan diajarkan dalam program ini tidak akan bisa berjalan kalau orang tidak percaya sama pemimpinnya. Nah, saya yakin tidak mungkin karyawan kita, SDM kita di Stiba tidak percaya sama pemimpinnya. Saya yakin mereka percaya. Hanya mungkin bisa jadi kepercayaan itu kurang kuat, kurang kokoh. Ya, nah mudah-mudahan dengan materi yang akan saya berikan bisa memperkokoh kepercayaan itu, memperkuat. Sehingga apa? Sehingga mereka siap untuk bekerja secara totalitas bersama pemimpin. Kemudian yang kedua, setelah kepercayaan itu muncul, kita berbicara tentang bagaimana menetapkan tujuan-tujuan atau disebut dengan formulating objective. Menetapkan sasaran-sasaran kerja. Karena orang yang sudah percaya, kalau tidak diarahkan untuk mencapai target-target kinerja, maka dia juga tidak akan menunjukkan kinerja yang baik gitu. Ya. Karena itu setelah dipercaya, maka tugas pemimpin berikutnya adalah, karena memang ini konteksnya adalah membangun kepemimpinan berkinerja tinggi, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menetapkan sasaran bagi orang-orang yang bekerja bersama kita. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu measuring performance. Ya. Bagaimana kita mengukur kinerja? Banyak pemimpin yang telah atau ahli di dalam menetapkan target-target kinerja. Terbukti di banyak perusahaan, saya melihat proses raker, membuat rencana kerja, dan lain-lain sudah bagus sekali. Tetapi yang lemahnya adalah di pengukuran kinerjanya. Ya, kita tahu bahwa tanpa diukur, maka orang tidak akan, atau kecil kemungkinannya akan melakukan apa yang telah ditargetkan. Ya. Nah, nanti bagaimana teknik mengukur kinerja secara objektif, secara valid, ya, secara berbasis data, gitu ya, sehingga kita mendapatkan gambaran sebaik apa SDM kita di dalam bekerja. Kalau kita memimpin 5 orang atau 10 orang, berapa persen dari sekian banyak orang itu yang berkinerja sesuai dengan harapan kita? Pengukuran kinerja juga membantu SDM kita atau karyawan kita, tim kita, untuk apa? Untuk memperbaiki kinerja mereka. Karena apa? Karena mereka tahu
saat ini level kinerja mereka seperti apa, sehingga mereka pun tertarik untuk meningkatkannya, gitu ya. Kemudian ini hari pertama kita sampai di mission performance. Nah, hari Kamis kita akan lanjutkan dengan coaching performance. Dari hasil pengukuran itu, kita akan melihat bahwa tim kita memang perlu dibantu dan perlu didorong untuk melakukan beberapa perubahan, ya, untuk meningkatkan kinerja mereka. Ya, karena itu perlu upaya yang disebut dengan coaching pemimpin kepada timnya. Tanpa coaching, maka orang akan bekerja ya sesuai dengan gaya mereka. Tidak ada sentuhan, tidak ada pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin, artinya orang akan dibiarkan begitu saja. Nah, bagaimana kita bisa mengharapkan orang berubah bila kita tidak melakukan pembinaan atau bimbingan kinerja kepada tim kita. Nah, bagaimana teknik coaching ini? Nah, ini pastikan seluruh leader yang hadir di sini ikut ya di sesi hari Kamis nanti. Karena ini sangat penting sekali. Karena setelah kita mengukur kinerja, kalau tidak kita coaching, maka orang tidak akan ada perubahan atau improvement atau perbaikan di dalam kinerja. Dan terakhir, bagaimana menguatkan perubahan itu melalui reinforcing good performance. Jadi menguatkan kinerja yang baik. Bagaimana setelah orang itu berubah, bagaimana setelah orang itu bekerja secara luar biasa sesuai dengan harapan pemimpin, bagaimana agar kinerja mereka itu bisa terus terjaga, berkesinambungan, istiqomah, konsisten, ya, hingga akhir gitu. Ya. Jadi jangan sampai kinerja kita melesat, misalkan ya di bulan September atau di bulan Oktober, tiba-tiba bulan November, Desember kembali lagi seperti dulu, kembali lagi seperti biasa gitu ya, kembali ke kebiasaan lama. Nah, bagaimana menjaga pola ini agar bisa terus konsisten? Karena PR dari banyak organisasi atau institusi itu adalah menjaga konsistensi. Nah, baik, itu kira-kira gambarannya secara umum program High Leadership. Kalau kita lakukan secara bertahap semua step-step ini, maka insya Allah berdasarkan testimoni yang sudah dilakukan oleh klien-klien saya di sekitar 95 organisasi dan perusahaan, alhamdulillah, ya, bismillah, dengan izin Allah, terjadi perubahan yang cukup signifikan di dalam kinerja. Nah, mari kita masuk ke materi pertama, building trust. Ya. Nah, building trust ini adalah sebuah materi yang sangat mendasar, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Kita tahu bahwa diperlukan kepercayaan untuk memimpin. Ya. Hari pertama kita memimpin, ya, kita telah diberikan kepercayaan oleh organisasi, stakeholder, gitu ya, dan bahkan mungkin oleh orang-orang yang mempercayai kita, tim kita. Ya. Tapi bukan berarti ketika amanah telah diberikan, jabatan atau suatu posisi sudah diberikan kepada kita, misalkan kita menjadi ketua, wakil ketua, kepala bagian, ya, wakil kepala bagian dan lain-lain gitu ya. Bukan berarti setelah jabatan itu diberikan maka otomatis kita telah menjadi pemimpin. Bukan berarti seperti itu. Ya, kenapa? Karena berikutnya adalah perjuangan bagaimana kita tetap menjadi pemimpin yang terpercaya. Ya. Bagaimana di tengah jalan kepercayaan itu tidak tergerus. Banyak orang ketika mereka telah diamanahi menjadi pemimpin, ya, bulan demi bulan berlalu, akhirnya misalkan ya, setelah 12 bulan berlalu, ya, stakeholder mengatakan kepada dia, baik itu timnya maupun atasnya juga mengatakan, ternyata kepemimpinan Anda jauh dari harapan kami, ya. Untuk untuk kesempatan berikutnya, periode berikutnya sepertinya Anda tidak bisa lagi menjadi pemimpin di bagian itu misalkan. Anda akan diganti dengan orang lain. Nah, ini menjadi suatu masalah bagi kita. Harusnya ketika kita menjadi pemimpin, kita mampu ya menjaga kepercayaan itu sampai akhir. Ya. Bahkan kalau bisa dikatakan, seandainya lah saat kita memegang amanah ini, lalu kita meninggal dunia, Allah menakdirkan kita wafat gitu ya, mudah-mudahan wafatnya kita itu sebagai pemimpin yang terpercaya hingga akhir hayat kita. Ya, orang itu tetap yakin dengan komitmen kita, yakin dengan loyalitas kita kepada lembaga, yakin dengan kinerja kita. Ya, tidak sedikit pun orang meragukan tentang kepemimpinan kita. Nah, ini menjadi PR yang terbesar. Kenapa kepercayaan penting? Salah satunya adalah ini adalah definisi kepemimpinan secara manajemen, ya, secara umum. Ya. Saya ambil dari berbagai literatur. Ya, kenapa kita berbicara trust? Karena definisi kepemimpinan itu sendiri adalah
seni untuk memengaruhi dan memobilisasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sebetulnya kepemimpinan ini adalah soal pengaruh, soal influence, ya. Jadi soal bagaimana kita bisa menggerakkan orang. Belum disebut pemimpin orang kalau apa? Kalau dia itu tidak memiliki pengaruh atau tidak mampu menggerakkan orang. Ya kan? Kan kita lihat ya, misalkan ada contoh, ada pemimpin yang di dalam menggerakkan orang terlalu keras, gitu ya, keras sekali sampai saat orang melakukan hal-hal itu mereka merasa sakit hati dengan pemimpinnya, ya kan? Nah, ada juga yang sebaliknya di titik yang di seberangnya lagi yang sangat tidak tegas, yang sangat tidak bisa mempengaruhi orang, gitu ya. Dia tidak bisa menggerakkan, dia tidak berani menegur orang, dia tidak mampu memberikan instruksi atau arahan. Katanya, ya seperti yang saya sering interview, kenapa Pak tidak berani untuk memberikan arahan pada tim? Aduh, tidak enak ya, tugas mereka sudah banyak, gitu ya. Masa saya tambahin lagi dengan tugas-tugas yang lain, gitu ya. Nah, akhirnya dia pun gagal mempengaruhi, gitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya prinsip mempengaruhi ini? Ya, kalau kita lihat sebetulnya upaya mempengaruhi ini tidak sulit selama apa? Selama kepercayaan di dalam tim kita itu bagus. Tidak sulit mempengaruhi selama tingkat kepercayaan yang tim kita miliki terhadap kita tinggi. Ya, kenapa? Karena hubungan antara kepercayaan dengan pengaruh itu begitu jelas. Ketika kepercayaan kita, tingkat kepercayaan kita rendah, maka pengaruh pun ikut melemah. Ya, dan ketika tingkat kepercayaan itu tinggi, pengaruh pun akan menguat. Ya mungkin sahabat rekan-rekan sekalian, para pemimpin di sini, para asatidz di sini pernah ya merasakan bahwa bagaimana saat misalkan kita sedang tidak percaya sama seseorang. Kira-kira apa yang dikatakannya akan menggerakkan kita tidak? Ya kan? Pasti kita akan apa ya, mempertimbangkan, kayaknya enggak deh gitu ya. Nanti dulu lah, saya pikir-pikir dulu apa yang dikatakannya ini enggak ya, benar enggak ya, terus tapi saya merasa pemimpin saya ini ada masalah. Jadi orang tuh akan ragu-ragu untuk ikut. Ya, kita pun saat tidak mempercayai seseorang, maka kita akan ragu-ragu dengan apa yang dikatakannya. Gitu. Ya. Nah, ketika kita percaya, ya, maka apapun yang dikatakannya, insya Allah gitu ya, kita akan mengikutinya, gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa pemimpin kita adalah pemimpin yang benar, pemimpin yang berpegang pada prinsip yang benar, gitu ya. Prinsip al-haq misalkan seperti itu, ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya dan tidak mengikutinya, dan pemimpin kita tidak memiliki permasalahan-permasalahan di seputar karakter, di seputar pelanggaran prinsip dan lain-lain, sehingga kita pun mau mengikutinya, gitu. Ya, jadi di dalam materi pertama ini PR terbesar kita adalah mencari tahu kira-kira di titik mana orang tidak percaya sama kita. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat kepercayaan antara kita dengan tim itu. Ya, karena tanpa kepercayaan ini, ketika nanti orang diberikan target, diberikan sasaran kerja, mereka tidak siap. Ya. Ketika masih banyak keluhan-keluhan, masalah-masalah di seputar kepercayaan, maka kita akan mengalami masalah yang tidak mungkin bisa kita pecahkan dengan cepat, gitu ya. Jadi trust, kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mendasar, sangat fundamental di dalam kepemimpinan. Ya. Nah, saya akan memaparkan di sini secara singkat saja apa-apa saja poin yang bisa membangun kepercayaan, ya. Dan bagaimana kalau kita melakukan ini, maka kita insya Allah akan menjadi pemimpin yang terpercaya. Ya. Nah, yang pertama adalah integritas yang kuat. Sebetulnya ini bicara tentang perilaku sidik kalau di dalam Islam, ya, kejujuran. Cuman karena saya bicara untuk berbagai kalangan yang berbeda-beda, maka bahasa yang digunakan memang bahasa universal, ya, supaya bisa masuk ke berbagai kalangan, gitu ya. Nah, di sini integritas ini adalah selaras antara perkataan dan perbuatan. Ya. Jadi apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan itu sama. Ya, artinya jujur, ya. Jadi mengatakan apa yang dilakukan, melakukan apa yang dikatakan, ya. Nah, survei oleh TPG Learning System, ini sebuah organisasi pembelajaran internasional, ya. Di 4 benua dilakukan survei terhadap 25.000 orang eksekutif di 4 benua, ya. 90% responden menyatakan integritas atau kejujuran adalah karakter yang paling dicari dari seorang pemimpin.
Jadi kalau kita bisa bersikap jujur, berkata apa adanya, gitu ya, maka kita akan memperoleh kepercayaan yang kuat. Ya. Ketika pemimpin tertangkap basah berdusta atau berbohong, maka dia tidak akan dipercaya. Ini mendasar sekali di dalam kepemimpinan. Ya. Kalau kita mengatakan hal-hal yang tidak kita lakukan, misalkan gini, kita bilang sama orang, bekerja keraslah, gitu ya, fokuslah. Tapi ternyata kita sendiri tidak bekerja keras dan tidak fokus, maka dengan cepat orang akan mempertanyakan apakah kita ini jujur atau tidak dengan apa yang kita katakan. Ya, apalagi kalau sampai kita melakukan kebohongan yang nyata-nyata, gitu ya. Nah, saya yakin sekali, mudah-mudahan ya semua pemimpin di Stiba ini ya tidak ada gitu ya yang sering ya tanda kutip berdusta kepada timnya gitu ya. Karena inilah yang paling sulit gitu. Ya, ketika saya akan berusaha mengubah kualitas kepemimpinan di banyak perusahaan itu, kendala-kendala yang paling banyak saya hadapi adalah ini. Ya, jadi pemimpin itu kebanyakan punya agenda ganda. Ya, apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka lakukan itu berbeda. Ya, dan itu membuat orang sama sekali tidak percaya dengan apa yang mereka lakukan. Dan kalau sudah begini, semua strategi yang kita terapkan untuk organisasi, untuk perusahaan itu nggak ada yang jalan. Gitu. Ya, makanya kalau kita memperkuat integritas ini di dalam praktek kepemimpinan kita sehari-hari, insya Allah nggak akan ada masalah yang berarti. Ya. Kemudian yang kedua, ya, konsisten dengan prinsip. Nah, ini sebetulnya penjabaran dari yang tadi sebetulnya dari integritas. Ya. Pemimpin terpercaya itu bersikap dan berperilaku sejalan dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini. Apa yang kita yakini, apakah itu juga yang kita lakukan? Ya kan? Dalam setiap kesempatan, misalkan briefing, pertemuan rapat dengan tim kita, gitu ya, atau di dalam sesi acara besar atau event dari institusi atau lembaga, gitu ya. Pemimpin biasanya mengkomunikasikan nilai-nilai, prinsip-prinsip yang dia yakini. Ya kan? Dan semua nilai-nilai dan prinsip ini saya yakin insya Allah benar gitu ya. Mereka berbicara tentang misalkan fokus, misalkan tentang disiplin, mereka bicara tentang amanah, mereka bicara tentang ini. Nah, sudahkah pemimpin itu ya, kalau kita ingin betul-betul dipercaya, sudahkah pemimpin itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakininya? Ya kan? Sudahkah dia, kalau bahasa Inggrisnya itu walk the talk ya, berjalan sesuai dengan apa yang dia katakan gitu ya. Ya. Banyak saya melihat gitu ya kasus lah gitu ya pemimpin dia mengatakan bahwa kita harus bekerja dengan fokus gitu ya. Ternyata dia sendiri tidak fokus gitu ya. Ya. Menggarap hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan organisasi ya. Lalu juga amanah-amanah yang terkait dengan organisasi tidak terlaksana dengan baik. Kalau seandainya pemimpin itu punya amanah banyak gitu ya, tidak masalah, asal apa? Asal selama semua tanggung jawabnya sebagai pemimpin di organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang jadi masalahnya adalah ya dia berbicara tentang kerja keras, fokus gitu ya, disiplin, tapi karena dia kebanyakan amanah di banyak tempat gitu ya, akhirnya apa? Akhirnya ada organisasi atau amanah-amanah yang tidak terlaksanakan dengan baik. Nah, berarti pemimpin ini berbicara tentang kerja keras dan fokus, tapi dia sendiri tidak bisa membuktikan kata-katanya itu. Jadi dia tidak konsisten dengan prinsip-prinsipnya itu. Ya. Nah, makanya perlu ya kita konsisten dengan prinsip ini. Kemudian yang ketiga, apalagi bisa membangun kepercayaan, menjadi teladan. Nah, ini sudah kita ketahui juga. Ya, pemimpin terpercaya menjadi teladan dalam apa yang mereka katakan, mereka menjadi model bagi perubahan itu. Ya. Makanya mungkin kita melihat Rasulullah SAW itu memimpin sendiri peperangan. Ya, para khulafaur rasyidin juga memimpin sendiri peperangan. Karena apa? Ingin menjadi teladan, ya. Ingin tidak hanya sekedar berteori, tapi juga turun langsung, ya, untuk membuktikan bahwa kita memang bekerja bersama-sama untuk meraih kejayaan organisasi, meraih kejayaan dalam dakwah Islam. Jadi pemimpin itu bukan seperti komandan yang memberikan perintah dari balik ruangan, dari balik layar gitu ya, dari kejauhan, lalu ya tidak ikut ke medan tempur untuk bersama-sama gitu ya. Ya.
Saya pernah dulu bekerja di sebuah hotel bintang 5 di Kota Bandung gitu ya. Waktu baru lulus kuliah dari Politeknik ITB, ya. Waktu itu seorang general manager atau GM itu mengatakan bahwa kita akan melaksanakan program general cleaning, jadi bersih-bersih secara bulanan di perusahaan ini gitu ya. Ya. Padahal hotel itu sudah kita ketahui sesuatu tempat yang memang mengutamakan kebersihan ya, tapi ternyata masih ada juga ya program yang sifatnya untuk meningkatkan kebersihan. Nah, yang luar biasanya GM ini memilih tempat yang paling kotor ya di hotel itu, yaitu apa? Lantai basement. Ya. Jadi GM itu bersama 2 orang yang lainnya kan itu dibagi-bagi. Hotelnya ada 15 lantai. Mereka general cleaning bulanan dibagi-bagi. Pada pagi hari itu GM itu membersihkan daerah basement. Nah, di daerah basement itu kotornya luar biasa, debunya, sawang atau sarang laba-laba gitu ya. Wah pokoknya luar biasa lah, karena itu tempat parkir mobil ya. Dan dia tidak gengsi sama sekali untuk melakukan itu. Ya. Dan alhamdulillahnya itu akhirnya beliau terpilih menjadi GM terbaik se-Indonesia pada saat Hotel Bintang 5 ini mengadakan acara semacam kompetisi leader terbaik lah seperti itu. Nah, akhirnya orang-orang juga di dalam perusahaan itu menjadi lebih termotivasi untuk melakukan, karena melihat sendiri pemimpinnya turun ya, melakukan kerja-kerja organisasi gitu ya. Jadi perlu kita sesekali turun ya, bergabung dengan tim kita untuk menunjukkan bahwa kita juga berkomitmen terhadap upaya pencapaian kinerja tertinggi organisasi gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, menepati janji ya. Ini mungkin kalau bagi pemimpin di Stiba mudah, tapi kalau bagi organisasi yang lain mungkin sulit sekali ya. Saya bingung sekali, entah kenapa pemimpin itu kalau berada di depan karyawan gitu ya, mereka tuh mudah sekali mengucapkan janji ya, tapi ternyata tidak ditepati gitu ya. Mungkin sama halnya seperti kita melihat para politisi, ketika mereka berada di depan konstituennya, pemilihnya, tiba-tiba aja dia berjanji gitu. Ya, padahal belum tentu gitu ya, apa yang diucapkan itu bisa dipenuhinya gitu. Padahal juga rakyat atau konstituen belum tentu tidak meminta janji mereka juga. Tapi entah kenapa kita ketika berada di situasi-situasi tertentu, mudah bagi kita sebagai pemimpin untuk mengucapkan janji-janji. Ya, yang paling mudah aja kita menyampaikan janji kepada siapa? Anak kita, istri kita, pasangan hidup kita. Kita bilang, nanti kalau naik kelas, Abi belikan kamu sepeda ya nak ya, tapi kamu harus ranking 3 besar gitu ya. Nah ternyata setelah anaknya mendapatkan ranking, mohon maaf ya nak ya, Abi belum dapat rezekinya, jadi belum bisa membelikan kamu sepeda ya. Nah ketika kita tidak menepati janji kepada orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya, maka itu menghancurkan kepercayaan mereka gitu ya. Jadi kita harus betul-betul hitung-hitungan. Ya, pemimpin sebelum membuat janji kepada timnya itu harus betul-betul hitung-hitungan. Jangan sampai kita mudah memberikan janji tapi tidak mampu menepatinya. Janji itu sepertinya sederhana dan mudah. Contohnya misalkan di sebuah organisasi atau perusahaan yang pernah saya pegang juga di Jakarta gitu ya. Nanti kita akhir tahun akan ada acara rihlah. Akan ada acara ke Pantai Anyer insya Allah kata direkturnya gitu ya. Kita akan lakukan itu di akhir tahun bulan Desember. Ya, ternyata karena kesibukan pembuatan laporan keuangan perusahaan, rapat RUPS, rapat pemegang saham dan lain-lain gitu ya. Akhirnya rencana akhir tahun itu tidak jadi. Ditambah lagi cuaca buruk yang terjadi di sekitar pantai-pantai di Jawa Barat pada saat itu, akhirnya tidak jadi. Ya, dan tidak ada acara alternatif untuk menggantikan acara itu. Ternyata untuk rihlah saja, janji yang kelihatannya sangat sederhana ternyata juga tidak bisa kita tepati. Maka lebih baik sebetulnya pemimpin itu lebih baik tidak mudah menepati janji, tetapi membuat surprise untuk organisasinya. Kita minggu depan berangkat ya, itu lebih baik daripada berjanji tapi tidak bisa menepatinya, membuat rencana tapi tidak bisa menepatinya. Ya, lebih baik kita memberikan kejutan-kejutan pada orang-orang kita ya saat mereka tidak mengharapkan itu gitu ya, tiba-tiba kita berangkat gitu kan. Nah, itu yang keempat, hati-hati di dalam menjanjikan. Menepati janji akan membuat kredit poin kita naik, trust kita naik.
tidak menepati janji akan membuat trust itu jatuh, ya. Jadi hati-hati dengan janji-janji yang kita buat, ya. Kemudian yang kelima, menjaga moralitas. Ini tidak akan terjadi juga insya Allah di Istiba, ya. Aku yakin gitu ya, saya yakin sekali. Tapi kalau di perusahaan lain, ya, subhanallah gitu ya, ini menjadi ujian sekali gitu, ya. Pernah saya menangani seorang manajer yang ya ada masalah gitu ya, ya terkait dengan persoalan moralitas ini, entah itu dalam bentuk korupsi, perselingkuhan gitu ya, menipu, penyalahgunaan wewenang gitu ya. Dan ketika pemimpin ada masalah dengan moralitas seperti ini, ya sebetulnya ya seharusnya di banyak organisasi itu berlaku sistem dihentikan amanahnya sebagai pemimpin dan juga mungkin dikeluarkan dari organisasi. Karena cara yang terbaik untuk mengatasi persoalan moralitas ini adalah ya dengan cara di-cut ya dan dikeluarkan gitu. Apalagi kalau terkait dengan skandal-skandal moralitas yang sangat memalukan seperti itu ya. Ya kalau misalkan para pemimpin di sini pernah mendengar dan membaca ya di di perusahaan-perusahaan yang di negara-negara seperti Barat aja gitu ya. Contohnya adalah di sebuah perusahaan komputer HP ya, Hewlett Packard gitu ya. Pernah itu CEO-nya, direkturnya gitu ya. Ada main dengan berselingkuh dengan seorang wanita begitu ya. Itu di mereka itu langsung dikeluarkan gitu ya, di-cut gitu ya. Karena bagi mereka moralitas itu ini gitu nomor satu gitu ya. Padahal ya kita tahu bahwa di sistem Barat bagaimana ya sebuah sistem yang dibangun di atas kebobrokan moral, kebobrokan akhlak, tapi mereka punya standar tinggi terhadap masalah itu gitu ya. Memang agak aneh juga gitu. Tapi di mereka saja mereka seperti itu. Kalau ada skandal terkait moralitas ini tidak ada ampun ya. Itu akan langsung di-cut gitu. Nah, salah satu kendala di banyak organisasi itu adalah ketika terjadi skandal moralitas itu orang masih dimaafkan. Nah, itu contoh misalkan korupsi. Kalau korupsi itu dimaafkan, itu memang dampaknya buruk ya. Ke orang-orang yang ada, ke SDM yang ada, mereka akan mengambil kesimpulan bahwa korupsi itu boleh gitu dan itu dimaafkan di organisasi kita. Ya, nah ini adalah sebuah hal yang menurut saya harusnya tidak boleh ditolerir gitu ya. Harusnya peraturan organisasi atau peraturan lembaga kita ada di situ mengatur tentang pelanggaran terkait moralitas ini. Seharusnya sih memang tidak diberikan ruang untuk tetap menjabat sebagai pemimpin atau tetap berada di dalam organisasi ketika melakukan pelanggaran moralitas. Meskipun itu nanti saya kembalikan ke Istiba sendiri seperti apa nanti bentuk ininya, konsekuensi bagi pemimpin yang tidak bisa menjaga moralitas. Nah, pernah suatu hari saya kaget juga, saya menyampaikan hal ini di depan GM seluruh hotel Sahid seluruh Indonesia. Saya pikir ketika saya menceritakan tentang moralitas ini, di hotel, di perusahaan resort dan hotel itu ya, yang terdiri dari sekitar 50 jaringan hotel di seluruh Indonesia, yang hadir pada saat itu GM semua. Saya pikir ketika saya menyampaikan poin 5 ini, mungkin mereka akan menganggap, wah ini orang so alim, ini orang so bicara moralitas nih gitu ya. Saya pikir banyak yang menolak dalam hati gitu, karena saya lihat wajahnya, kok kayaknya tegang sekali waktu saya menceritakan masalah ini gitu ya. Nah, terakhir saya tanya, bagaimana Bapak Ibu? Maaf ya, saya minum dulu. Bismillah. Bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait moralitas ini? Tunjuk tanganlah seorang wanita, ya tidak pakai jilbab, ya, dan mungkin juga saya nggak tahu agamanya apa. Saya setuju Pak Bambang dengan apa yang Pak Bambang sampaikan katanya soal moralitas ini. Di hotel kami ini parah sekali katanya. LGBT berkembang pesat katanya ya. Belum lagi manajer A pacaran dengan manajer B, astagfirullah gitu ya. Saya waktu itu dalam hati mengatakan nauzubillah min dzalik gitu ya. Kami sudah muak Pak Bambang dengan hal-hal semacam itu gitu ya. Kayaknya di grup hotel ini perlu ada pengajian mingguan katanya. Seperti itu. Perlu ada dai yang masuk untuk memberikan materi-materi yang bisa mencegah persoalan moralitas ini. Saya dalam hati, Masya Allah gitu ya, di perusahaan yang
seperti ini aja gitu. Moralitas ternyata menjadi concern orang gitu ya. Dan ada yang muak gitu ya dengan hal itu, apalagi kita di organisasi Islam gitu ya, di lembaga-lembaga Islam seperti kita. Nah, ini adalah hal yang menurut saya harus benar-benar ditegakkan sekali di banyak organisasi. Ya, nah, kalau saya ditanya poin mana dari trust ini yang akan Pak Bambang jelaskan, ini yang paling cepat menjatuhkan kepercayaan orang, ya poin ini. Poin ini yang paling cepat merusak. Kita udah membangun kepercayaan selama bertahun-tahun gitu ya. Begitu orang melakukan poin ini, itu langsung misalkan tingkat kepercayaannya 100%. Begitu orang melakukan moralitas ini, permasalahan moralitas ini, langsung dia habis gitu ya. Habis kepemimpinannya langsung, tidak dipercaya lagi. Ya, gitu. Dan bahkan gitu kalau pengikut atau tim kita melihat kita melakukan masalah ini, pelanggaran moralitas ini, maka mungkin mereka meninggalkan kita. Ya, muak mereka melihat kita gitu ya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk pemimpin yang begitu. Amin. Ya. Nah, kemudian yang keenam, loyal kepada yang tidak hadir. Nah, salah satu yang membuat atau tergerusnya kepercayaan adalah ketika kita suka membicarakan keburukan orang di belakangnya, ya, bergibah. Jadi gini, pemimpin memiliki akses data, orang banyak konsultasi ke pemimpin tentang apa? Masalah mereka, ya kan? Mungkin persoalan-persoalan mereka curhatkan kepada pemimpin. Nah, seharusnya pemimpin itu bisa menjaga kerahasiaan, ya, curhat orang-orang yang masuk ke dalam interaksi dia gitu ya. Jadi jangan sampai kekurangan orang ini diumbar ke khalayak umum. Maka di sini ada kalimat, mari kita loyal kepada yang tidak hadir. Orang yang tidak ada di depan kita itu, jangan kita bicarakan keburukannya, ya kan? Jadi kalau kita membicarakan dalam rangka strategi atau mengadakan perbaikan, nggak apa-apa. Misalkan kita di bagian kepegawaian, kita ngomongin seorang staf atau seorang kepala unit atau apa yang susah sekali kita perbaiki cara kerjanya. Tapi dalam rangka mencari solusi, lalu orang itu dipanggil dan diberitahu bagaimana cara supaya mereka bisa memperbaiki sikap dan perilaku mereka dalam bekerja. Itu tidak masalah. Tapi kalau menjadi konsumsi publik, ya, diceritakan di mana-mana tentang kebobrokan leader ini, staf ini, gitu ya, itu sangat-sangat merusak kepercayaan yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Mungkin itulah kenapa di dalam Islam itu ghibah sangat dilarang. Karena dia merusak ukhuwah, merusak persatuan, merusak kebersamaan di dalam organisasi atau dalam perusahaan itu. Ya. Nah, kualitas kepemimpinan itu dilihat juga dari seberapa loyal dia terhadap orang yang tidak hadir. Ya kan? Kalau pemimpin itu bisa jaga rahasia, gitu ya, bisa privasi orang dengan baik, maka semakin banyak orang yang percaya untuk terbuka gitu ya, untuk menceritakan permasalahan-permasalahan pribadi mereka untuk dipecahkan bersama pemimpinnya. Karena di dalam bekerja ini orang banyak sekali masalah-masalah yang mereka hadapi. Ya, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah mengakui kesalahan dan minta maaf. Ingat bahwa kita bukan malaikat yang senantiasa berbuat benar gitu ya. Ketika kita melakukan satu kesalahan, berarti kita telah menggerus satu kepercayaan. Kalau kita tidak segera meminta maaf dan mengakui kesalahan kita kepada orang yang kita sakiti atau pada orang yang kita bermasalah dengannya gitu ya, maka tingkat kepercayaan ini akan semakin turun ya. Nah, banyak pemimpin meskipun mereka sudah melakukan kesalahan, mereka nggak berani, nggak berbesar hati untuk mengakuinya gitu ya. Gitu ya. Jadi malah bersikap defensif, melakukan pembenaran diri ya, beralasan, berapologi dan lain-lain lah seperti itu. Ya, nah harusnya kita mudah untuk mengakui kesalahan. Oh iya, mohon maaf ya, saya lupa mengevaluasi perkembangan proyek yang terakhir itu. Mohon maaf ya, mudah-mudahan minggu depan saya bisa lebih baik lagi. Mudah mengakui kesalahan dan mudah meminta maaf ini akan membuat kadar kepercayaan orang kepada kita tetap bertahan. Ya. Ketika kita berbuat salah lalu tidak meminta maaf, maka poin kesalahan kita jadi dua. Satu, berbuat salah, kedua tidak meminta maaf pula gitu ya. Dan semakin banyak kita berbuat salah sama orang tapi tidak menyelesaikannya langsung dengan permintaan maaf, maka akan banyak sekali tumpukan-tumpukan kekecewaan di hati orang yang kita pimpin gitu ya. Ini pemimpin saya ini sombong sekali kelihatannya, seolah-olah dia selalu benar, tidak pernah mau mengakui kekurangannya, kesalahannya seperti itu. Ya, jadi ya insya Allah manusiawi ya, manusia berbuat salah ya. Jadi tapi juga bukan berarti harus menjadikan kesalahan itu sebagai sebuah kebiasaan juga. Ya, kita berusaha memperbaikinya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Ya, menurut saya kita harus
mudah untuk mengakuinya gitu kalau memang kita ini, ya. Dan yang terakhir adalah mengambil inisiatif, ya. Orang akan percaya ketika pemimpin itu selalu berusaha mendorong organisasinya untuk mencapai kinerja terbaik, ya. Mereka selalu berusaha mengambil inisiatif untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jadi, pemimpin yang bersikap diam, mood gitu ya, tidak mau melakukan apa-apa lagi gitu ya, apalagi sampai di kategori dia mengagumi organisasinya. Oh, menurut saya Stiba udah bagus, menurut saya Stiba tidak perlu lagi diimprove atau ditingkatkan. Menurut saya sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk berkembang lebih pesat lagi. Dia puas dengan apa yang sudah dicapai lembaga saat ini, maka dia pun akan berhenti untuk mengambil inisiatif-inisiatif. Ya. Nah, kalau sudah begini pemimpin, ya sudah memilih untuk bersembunyi di dalam zona nyaman, ya menikmati saja, mengagumi organisasinya gitu ya. Ya seperti orang yang sedang mengagumi pantai, membelakangi laut gitu ya. Dia tidak tahu tsunami datang dari belakang karena saking kagumnya dia terhadap pantai, dia membelakangi laut gitu ya. Jangan sampai kita mengagumi organisasi kita, tidak tahu bahwa ada krisis yang datang dan kita tidak menyadarinya yang bisa menghancur leburkan organisasi kita gitu. Ya, nah saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk mengambil inisiatif ya, apalagi sekarang di era pandemi seperti ini, organisasi harus melakukan perubahan-perubahan besar dalam cara-cara mereka bekerja, berkomunikasi mungkin gitu ya, sehingga bisa lebih survive, lebih bisa bertahan ya menghadapi situasi seperti sekarang ini. Termasuk mungkin banyak hal yang bisa kita perbaiki dari mulai persoalan keuangan, dari mulai persoalan menghadapi masyarakat gitu ya, stakeholder gitu ya, bagaimana memperbaiki operasional kita, bagaimana meningkatkan SDM kita. Nah, melaksanakan program High Performance Leadership ini menurut saya adalah satu bentuk inisiatif yang Masya Allah ya dari lembaga yang kita cintai ini. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak pernah berhenti untuk melakukan terobosan-terobosan atau inisiatif-inisiatif. Nah, pada akhirnya menjaga kepercayaan inilah yang harus diperjuangkan oleh kita semua. Kepercayaan itu sulit membangunnya, namun mudah sekali menghancurkannya. Ya, maka jagalah kepercayaan itu ya seumur hidup kita sebagai pemimpin gitu ya. Jadi membangun kepercayaan itu butuh waktu yang lama, panjang, bertahun-tahun ya. Sampai akhirnya orang siap memberikan sebuah amanah besar kepada kita semua gitu ya. Tapi menghancurkannya kadang-kadang hanya cukup waktu 1 hari. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, skandal moralitas itu terjadi kadang-kadang hanya hitungan jam, hitungan 1 hari. Korupsi 1 hari merusak reputasi selama 20 tahun. Ya, korupsi 1 hari merusak reputasi bahkan 40 tahun bahkan gitu ya. Ya, bahkan merusak barisan, merusak kepercayaan seluruh orang dalam organisasi. Nah, ini jangan sampai terjadi di organisasi kita. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kepercayaan ini bisa terbangun. Nah, ditutup, kalau seandainya kita sudah mampu membangun kepercayaan dengan baik, maka buahnya adalah orang pun siap bekerja secara totalitas bersama kita. Saya percaya sama pemimpin saya, maka saya siap bertempur dengan dia. Saya percaya sama pemimpin saya, maka saya siap dibawa kemana saja oleh dia. Saya siap melakukan apapun yang diarahkan oleh dia. Saya siap menerima, ya kan, apapun yang telah diputuskan oleh pemimpin saya. Ya, apalagi keputusan itu diambil bersama-sama. Ya, nah inilah materi pertama yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau